Ini dikit ni bagian atas ni makan. Dia bagian akan ini. Nilai-nilai berhenti aku kan di serta menjunjung tinggi. Tepuk bantu ya. Tepuk bantu ya. Ini kah? Iya. Iya, ini kita tepuk bantu hari ini sudah macam. Iya. Dengan adik saya.
Iya. Pembacaan doa. Pembacaan doa. Terus nanti aku jangan tekuk beli. Habis aku. Ini tepat ya. Iya deh. Satu, dua, tiga. Seru. Oh, dulu ngepur. Paling Assalamualaikum. Kok Pak ngitik lah. Kok ngitik. Ya. Kan tahu nih kan kawan. Iya ya. Untungnya kita tidak usah kajian sesuai.
Jadi penghormatan kepada kan? Penghormatan laporan, penghormatan peserta upacara. Beda. Jadi penghormatan kepada BK bendera ada. Sobun. Ada. Ini perantaraan ke bendera tak ngapain kurang. Laporan, menyanyikan. Sobung. Tak usah. Sobung. Ikaw kasi tikuan na yun. At sila kutit mo, bilan na. Kinakita ko nga. Iya, bad. Cak apa entah. Ada terutama ajar-ajar ni sedang ngeleng. Ibu di. Nah, ki modalo letoli anak entah. Seluruhnya siap. Gerak. Upacara pembukaan Haflatul Imtihan ke-64 Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum Pelapak Begantenan Pamekasan tahun pelajaran 2022-2023 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Persiapan barisan. Seluruhnya siap. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor. Upacara pembukaan Haflatul Imtihan ke-64 Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum tahun pelajaran 2022-2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh paduan suara.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta kepada pejuang-pejuang yang telah mendahului kita, para masyayikh, para ulama yang telah membela negara Indonesia. Al-Fatihah. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji peserta Haflatul Imtihan ke-64 oleh Saudari Sri Wahyuni. Janji peserta. Kami, peserta Haflatul Imtihan ke-64 Yayasan Pendidikan Sosial Nurul Ulum Pelakpak Begantenan Pamekasan, tahun pelajaran 2022-2023. Berjanji. 1. Akan mengikuti rangkaian lomba dengan jujur serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. 2. Akan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan panitia dan diputuskan oleh Dewan Juri. 3. Akan mengikuti rangkaian lomba dengan semangat dan penuh sportivitas. Sambutan sekaligus pembukaan Haflatul Imtihan ke-64 Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum oleh pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati pembina Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum Lakpak Begantanan Pamekasan, yang saya hormati jajaran kepala di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum, Kepala Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Kepala Raudhatul Atfal atau RA, Kepala Madrasah Diniyah atau MD, yang saya hormati seluruh jajaran tenaga pendidik, ustadzah dan ustadz yang juga saya hormati, anak-anakku tercinta, anak didik PAUD, RA dan Madrasah Diniyah yang juga saya hormat, yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat melaksanakan seremonial pembukaan Haflatul Imtihan yang ke-64 di yayasan tercinta kita, Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum, tahun pelajaran 2022-2023 dengan keadaan sehat, dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Haflatul Imtihan ini selesai sampai tanggal 23 Juni 2023. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan menuju alam ilmiah atau alam yang penuh dengan keilmuan atau alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Para asatid, ustazah beserta anak-anakku tercinta dan para hadirin hadirat wali santri atau orang tua santri yang pada saat ini hadir di upacara pembukaan Haflatul Imtihan ke-64. Kita patut bersyukur karena lembaga pendidikan ini sudah tidak muda lagi, yaitu 64 tahun kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencetak generasi Qur'ani, mencetak generasi yang nanti akan melanjutkan tonggak estafet pendidikan, tonggak estafet kebangsaan, tonggak estafet kepemimpinan. Karena bersyukurnya karena anak-anak tercinta yang masih PAUD, RA dan Madrasah Diniyah yang nanti akan menggantikan kita. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak lama lagi ya. Tidak lama lagi dalam artian dibandingkan dengan anak PAUD, RA dan MB, insya Allah kita akan digantikan oleh mereka. Sehingga kewajiban yang kita lakukan alhamdulillah sampai hari ini, karena Haflatul Imtihan ini merupakan rangkaian evaluasi kita bersama. Tidak hanya evaluasi bagi adik-adik santri, tetapi evaluasi bagi ustadz dan ustadzah. Evaluasi kinerja kita, evaluasi cara mengajar kita, apakah ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama. Dan kita punya komitmen bersama, berjuang bersama di Nurul Ulum ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah yang sudah mengabdikan diri selama 1 tahun. Kita harus lebih semangat lagi membangun spirit bersama ke depan di tahun 2023-2024. Sekali lagi, lembaga ini tidak mudah lagi, yaitu 64 kreasi-kreasi, ide-ide, gagasan-gagasan mari kita ciptakan bersama. Dan alhamdulillah Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum
sekarang mempunyai lembaga tambahan yaitu seperti Ma'had Quran Baitul Hufat, kemudian Roma Kaligrafi dan Pondok Literasi yang tahun ini mulai diikutkan untuk melaksanakan lomba untuk Pondok Literasi dan Roma Kaligrafi. Jadi santri kaligrafi dan literasi juga ikut mengikuti rangkaian lomba di Haflatul Imtihan ke-64 ini. Semoga ini menjadi spirit dan inspirasi orang tua dan wali santri bahwa di lembaga kita tidak hanya mencetak anak-anak pintar baca Al-Quran, anak-anak pintar dalam aspek agama, tetapi juga dididik dari aspek-aspek yang lain. Karena tidak mungkin ratusan santri nanti akan menjadi ustadz semua. Mereka juga akan menjadi politisi, ya akan menjadi seniman, akan menjadi yang lain selain di ustadz atau di guru. Kemudian yang selanjutnya, harapan kami untuk semua orang tua dan wali santri dan adik-adik tercinta PAUD RAMD untuk mengikuti semua rangkaian lomba, terutama kelas 6 yang biasanya alasan karena mau purna atau lulus dari madrasah sehingga lomba tidak diikuti semua. Maka harapan kami, janji peserta yang dibacakan tadi itu adalah janji yang harus kita tepati, tidak hanya di hadapan ustadz dan ustadzah, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian sudah berjanji akan mengikuti semua rangkaian lomba, karena di Haflatul Imtihan ini ada beberapa lomba yang sudah didesain bersama-sama ustadz dan ustadzah dalam rangka melatih keberanian. Sesungguhnya Haflatul Imtihan itu adalah representasi dari kemampuan anak di kelas. Karena belum tentu di kelas mampu atau berani naik panggung juga berani. Makanya orang tua harus mensupport atau mendukung terutama kepada anak-anak kita untuk mengikuti lomba agar berani di atas panggung. Lombanya mayoritas di atas panggung. Jangan hanya berani mengikuti lomba olahraga. Biasanya kalau lomba olahraga pas tak usah panggil. Datang kapi, daftar kapi, norok kapi. Ini kata balik. Mestinya yang diikuti semua itu adalah lomba-lomba akademik. Kenapa lomba akademik? Tilawatid durus misalkan, atau membaca pelajaran-pelajaran di kelas. Kemudian tilawatil Quran, mengaji Al-Quran, atau tartilul Quran, puisi, itu akademik. Yang non akademik seperti olahraga. Biasanya pasti olahraga, makan kerupuk, ini kepahunya. Ini kebalik. Mari kita rubah bersama bahwa kemampuan akademik dan non akademik ini akan kita pergunakan, akan kita manfaatkan di luar madrasah diniyah. Apalagi yang kelas 6 yang sebentar lagi mau SMP, mau MTS, mau melanjutkan ke pesantren, prestasi-prestasi akademik dan non akademik pasti menjadi bahan pertimbangan di lembaga pendidikan lanjut atau di SMP atau MTS, sehingga kesempatan anak-anak kita adalah menuai prestasi, menciptakan prestasi di lembaga-lembaga diniyah seperti di Madrasah Diniyah Nurul Ulum ini. Di Haflatul Imtihan ke-64 kita mengangkat tema mewujudkan generasi Qurani, membangun masyarakat madani. Artinya anak-anak kita wujudkan menjadi generasi Qurani yang nantinya akan mencetak masyarakat madani, masyarakat yang beradab. Kementerian Agama kita, Menteri Agama kita sekarang lagi mendengungkan moderasi beragama. Artinya kita harus menjadi orang yang moderat. Imam kita, imam fikih madhab kita
Imam Syafi'i adalah imam yang moderat, tingkat moderasinya tinggi. Artinya ilmu-ilmu yang kita dapatkan di madrasah diniyah Nurul Ulum PAUD dan RA insya Allah sudah mengacu kepada moderasi beragama. Kemudian di imtihan ke-64 tahun 2023 ini alhamdulillah orang tua atau wali santri sepakat untuk mengadakan pawai ta'aruf atau karnaval. Kenapa kita menggunakan istilah pawai ta'aruf? Karena kita mengundang lembaga-lembaga luar sehingga pawai nanti akan bertemakan saling mengenal, ta'aruf antara madrasah-madrasah sekitar Raudatul Atfal dan Madrasah Diniyah yang diundang oleh kita bersama. Berharap acara pawai ta'aruf nanti akan sangat meriah dan menjadi satu barometer kesuksesan lembaga kita dan tidak hanya sebatas seremonial tetapi menunjukkan kemampuan bakat-bakat santri-santri kita. Yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pelaksanaan hafalatul imtihan mulai hari ini tanggal 12 Juni 2023 sampai 23 Juni hari Jumat malam Sabtu, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran, tidak ada halangan, tidak ada cobaan. Adik-adik PAUD dan RA semoga bisa membaca semua di panggung, tidak ada yang nangis. Meskipun nangis merupakan hal yang biasa. Meskipun nangis merupakan hal yang biasa. Semoga sekali lagi, semoga kita bisa melaksanakan dengan sempurna. Mari kita bekerja bersama, saling mendukung supaya kesuksesan hafalatul imtihan ke-64 ini kita rasakan bersama. Dan alhamdulillah kita akan dibantu oleh panitia-panitia yang sudah kita bentuk. Akhirnya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita buka bersama hafalatul imtihan ke-64 Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurul Ulum tahun pelajaran 2022-2023 dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Kiai Ma'rifatullah. Hamdan yuwafi wa yas'ajma yas'ahwal wal aqaa takiyin al-hajat takfirha wa tarfa'na biha innaka taraja wa tuwalina biha afsariyat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ahsin ajibaratul wa ajirna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa dawaman afiyah wa syukran afiyah wa lakina wa Allahumma ja'alna awladana wa zurriyyatana wa talabitana ulama as-solihin alam mujtahidin amil arifin al-faitin wa nazilin. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-ajzi wal gharam wa na'udzubika min al-jibin. Allahumma ja'al hadzal makan makanan mubarakan ma'muran wa ghayrin. Allah pada hadil jamiyah jamiyatan ma'muran wa ghayrin. Wa sallallahu ala alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna bi khurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara pembukaan Nahdlatul Imtihan ke-64 Yayasan Pendidikan dan Sosial Nur Ulum Pelapak Pegantengan Pamekasan tahun pelajaran 2022-2023 selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Selamat hari Milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Akbar hingga hidup selamat. Selamat ulang tahun, semoga berkat turun dari Allah pengampun sehingga hidupku Saya merasa terharu hari ini, padahal saya menggagalkan sambutan bahwa upacara pembukaan adalah hari spesial, hari ulang tahun saya 12 Juli 2023 yang alhamdulillah di umur yang sudah 42 tahun, saya sudah umur 42 tahun, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan bersama kita untuk memajukan bersama. Di hari ulang tahun saya minta satu hal bahwa tidak ada kesuksesan itu tanpa kebersamaan. Semua harus kita lakukan secara bersama. Sepintar apapun orang, kalau tidak didukung oleh orang lain, maka dia tidak berarti apa-apa. Mari kita utamakan kebersamaan, sopan santun, bicara yang halus, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menginisiasi perayaan ulang tahun ini. Semoga Allah yang membalasnya, terutama kepada orang tua santri dan atau wali santri yang sudah menginisiasi, ustadzah, bunda, dan yang lain-lain yang ikut mensupport acara ini.
Sekali lagi semoga Allah yang membalasnya dan kita semua bersama-sama di surganya Allah nanti bersama para ulama, para solihin, para syuhada dan para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kado ulang tahun yang sangat spesial ini. Sangat spesial sekali. Kalau dari tadi subuh hanya flyer-flyer, hanya ucapan-ucapan pribadi di story-story, hari ini, sore ini adalah rasa syukur yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De sakapuna morot sopahaja masuk de ka kelas dan masuk ke kelas kasih kelas dan sedang kelas itu masuk kelas itu sampai 6 de sakapina morot sebelumnya mulai sopahaja masuk de ka kelas dan sedang. Hah? Kenapa? Oh. Untuk RA sebagai akal ya ada masjid RA polan kelas di wajah yang kui kelas sistem RA akan pol ada masjid di Timur masjid. Ada masjid. RA